Saya sering berjumpa dengan banyak orang, kaum awam dan juga kaum religius. Dalam perjumpaan itu sering mereka melontarkan pertanyaan atau melemparkan pertanyaan kepada saya, apa spiritualitas atau apa kekhasan dari imam diocesan itu? Menurut saya, pertanyaan ini mereka ungkapkan karena memang mereka belum tahu, atau mereka ingin membandingkan spiritualitas imam diocesan dan juga dengan spiritualitas yang telah mereka hidupi. Tergantung dari motivasi orang yang bertanya itu. Namun bagi saya pertanyaan ini menarik sebagai sebuah bahan katekese untuk kita mengenal sedikit tentang spiritualitas imam diocesan itu. Kita berbicara tentang spiritualitas imam diocesan. Ada seorang pastor namanya Rohakdi Wigdakto PR. Dalam bukunya Diundang untuk Bahagia, beliau memberikan sedikit penjelasan tentang apa itu spiritualitas. Menurut beliau, spiritualitas itu adalah jawaban kepada Tuhan dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, spiritualitas merupakan pengalaman pribadi manusia yang paling unik. Kita tidak dapat meniru begitu saja hidup orang suci atau meniru seorang santo atau santa. Setiap orang mempunyai pengalaman hidup yang bersifat pribadi dalam perjumpaannya dengan Tuhan. Mantan rektor saya di Seminari Tinggi Santo Petrus Pematang Siantar, Pastor Aloysius Budi Purnomo, dalam suatu kesempatan seminar tentang spiritualitas imam diocesan, beliau mengatakan begini, bahwa imam-imam diocesan itu tidak memiliki suatu spiritualitas khusus. Setiap imam diocesan membangun spiritualitasnya masing-masing berdasarkan pengalaman hidupnya. Inilah salah satu kekhasan imam diocesan atau imam projo yang berbeda dengan imam biarawan biarawati. Dalam sejarah perjalanan imam diocesan itu tidak memiliki seseorang tokoh sebagai pendiri dan juga tidak mempunyai suatu anggaran dasar yang mengikat semua imam diocesan itu. Imam diocesan hanya menjadikan Tuhan Yesus Kristus itu sebagai figur utama bagi hidup mereka. Dari Yesus dan melalui Yesus, imam diocesan membangun dan mengembangkan spiritualitas hidup mereka masing-masing. Di samping Kristus sebagai sang tokoh utama, pondasi bagi imam projo, imam diocesan juga bebas memilih orang-orang kudus tertentu sebagai pembelajaran dan devosi untuk menguatkan spiritualitas hidup mereka. Maka ada sebuah kisah yang menarik. Jika di satu keuskupan itu ada 100 imam projo, kemungkinan besar di keuskupan itu ada 100 model spiritualitas yang dihidupi oleh imam di keuskupan itu.
maka tidak menjadi sesuatu yang sangat asing jika di suatu keuskupan itu ada imam projo yang rasa Fransiskan, ada imam projo yang rasa Ignatian, ada imam projo rasa Karmelit, ada imam projo spiritualitasnya persis seperti Imam SWT, ada imam projo yang spiritualitasnya atau cita rasanya SCC. Mengapa demikian? Karena memang seperti yang saya katakan tadi, bahwa imam diosesan hanya menjadikan Kristus itu sebagai figur pertama dan utama. Dari Kristus, melalui Kristuslah mereka hidup dan berkarya. Tetapi di samping itu juga mereka menjadikan tokoh-tokoh tertentu, orang-orang kudus tertentu menjadi spiritualitas.